warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 105641101322 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari video ini untuk mengetahui konteks sosial politik dan fenomena sosial yang melatar belakangi kemasalahan teori Hamegoni Gramsci. Tokoh ini penting untuk dipelajari dalam konteks masyarakat sipil karena Antonio Gramsci adalah seorang pemikir Marxis yang sangat penting dalam memahami dan dinamika kekuasaan budaya dan perang masyarakat. Baik, ada pembiografi dari tokoh Antonio Gramsci. Latar belakang dari Antonio Gramsci 22 Januari 1861 sampai 27 April 1937 adalah filsuf Itali, penulis dan teoretikus politik, anggota pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunitas Italia. Gramsci sempat menjalani pemenjaraan pada masa berkuasanya rezim fasis Benito Mussolini. Adapun pendidikan dari tokoh Antonio Gramsci, yaitu pada saat Gramsci memulai aktivis kuliah di Turin, Gramsci untuk pertama kalinya menjumpai kehidupan industri modern. Dan adapun karya penting dari tokoh Antonio Gramsci memiliki karya seperti tulisan-tulisan yang menitik beratkan pada analisis budaya dan kepemimpinan politik. Ia juga dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Ia juga dikenal sebagai penama konsep mengenai budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme. Baik, selanjutnya ada konsep utama pemikiran tokoh Antonio Gramsci adalah seorang pemikir Marxis berasal dari Italia yang dikenal dengan teori hegemoni dan konsep-konsep penting lainnya dalam studi sosial dan politik. Beberapa konsep utama pemikiran Gramsci yaitu hegemoni, blok sejarah, intelektual, negara dan civil society, dan peran posisi dan peran gerilya. Pemikiran Gramsci sangat mempengaruhi teori sosial, politik, dan budaya dan menjadi referensi penting dalam studi-studi pasca Marxisme, teori kritis, serta analisis kekuasaan dan ideologi. Adapun pemikiran Antonio Gramsci membantu kita memahami bahwa masyarakat sipil dalam demokrasi bukan hanya sekedar ruang untuk kebebasan berpendapat, tetapi juga medan pertempuran ideologi yang berperan besar dalam mempertahankan atau membutuhkan hegemoni. Tantangan terbesar bagi masyarakat sipil adalah melawan upaya hegemoni yang terus berusaha mengendalikan kesadaran kolektif, serta membangun alternatif ideologi yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dengan dukungan intelektual organik menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang lebih sejati dan lebih adil. Adapun beberapa contoh konkret yang mewujudkan pengaruh atau aplikasi pemikirannya tokoh Antonio Gramsci, yaitu gerakan sosial dan perjuangan kelas pekerja. Gramsci sering digunakan untuk memahami bagaimana gerakan sosial berjuang untuk mengubah ideologi dominan dan memperjuangkan kepentingan kelas pekerja dan kelompok yang terpinggirkan. Salah satu contohnya adalah gerakan buruh dan aktivisme sosial yang mengusung kesadaran kelas melalui lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti serikat pekerja, kampanye pendidikan, atau media alternatif. Gerakan buruh sering kali menghadapi tantangan besar dan dari hegemoni kapitalis yang menguasai negara di media mainstream. Pemikiran Gramsci
Sebagai contoh pemikiran Gramsci, di beberapa negara serikat, pekerja tidak hanya memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik, tetapi juga mencoba membangun narasi alternatif yang menantang hegemoni ideologi neoliberal atau kapitalisme yang mengutamakan pasar bebas. Gerakan ini berupa mengunggah kesadaran kelas dengan intelektual organik, misalnya pemimpin buruh atau aktivis yang merumuskan narasi tentang keadilan sosial, hak-hak pekerja, dan kesetaraan ekonomi. Baik, adapun penutup atau poin-poin penting dalam tokoh Antonio Gramsci, yaitu pemikiran Gramsci sangat mempengaruhi teori sosial dan politik dan budaya, memberikan alat untuk menganalisis dan menentang dominasi ideologi dalam berbagai bentuk struktur kekuasaan. Baik teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan tokoh Antonio Gramsci dan lebih paham lagi terkait pemikiran sistem politik menurut Antonio Gramsci. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan saya tentang Antonio Gramsci. Mungkin penjelasan atau penyampaian saya kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!